8 daripada bulan Zulhijjah. Mari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di antaranya yang jelas adalah nikmat sehat walafiat, nikmat ketentraman, ketenangan, nikmat diberikan oleh Allah kelapangan waktu, nikmat diberikan oleh Allah hidayah dan taufik. Ini nikmat-nikmat besar yang perlu kita syukuri. Untuk sekian kalinya Al-Faqih mengingatkan, marilah di antara niat kita menghadiri majlis-majlis ta'lim seperti ini ataupun atas amalan-amalan yang baik lainnya kita niatkan, yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang seperti ini yang benar-benar mahal, nikmat kita dibimbing oleh Allah, mau menghadiri majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, melakukan salat berjamaah dan lain-lain, ada nikmat yang tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apa yang dinamakan duniawi. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bersyukuri nikmat Allah, Allah akan tambahkan dan terus dijaga, tidak hilang ataupun berkurang sekalipun tidak dari diri kita, insyaallah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral habaib wal hadirin mustami'in rahimakumullah, hafizakumullah wa taqakumullah. Melanjutkan daripada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, masih kita dibimbing oleh Imam Ghazali untuk mengikuti bagaimana kaifiyah cara melaksanakan solat, yang mana cara ini mungkin kita semua alhamdulillah telah melakukan solat dan sering melakukan solat, bukan hanya 17 rakaat, bahkan mungkin ada yang lebih dengan ditambah sunnah-sunnah. Nah, di sini beliau ingin mengajak kita untuk memperhatikan tentang adab dan hal-hal yang perlu kita perhatikan di samping dari segi hukum fikihnya. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan, yaitu beliau mengajak kita setelah kita melakukan takbir, kita membaca Fatihah, lalu kita melakukan rukuk. Lalu beliau di sini mengatakan sebelum rukuk hendaklah di setiap kegiatan solat kita, antara rukun dengan rukun yang berikutnya atau antara sunnah dengan sunnah berikutnya, ada yang disebut dengan saktah. InsyaAllah masih ingat, sini kita ulangi, yaitu berdiam sebentar dari ucapan antara satu dengan bacaan yang lainnya, yaitu saktah. Ini ada 6, ini hukumnya sunnah, yaitu antara takbiratul ihram, setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, kita diam sejenak, baru kita masuk Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah dhaif. Kita setelah doa kita selesai pun disunnahkan kita melakukan lagi saktah, diam sejenak dengan kadar subhanallah, baru kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu pun ada lagi saktah, diam lagi sejenak kadar dengan seperti waktunya ucapan subhanallah sebentar, yakni baru kita masuk membaca suratul Fatihah. Setelah Fatihah selesai, waladdallin, sebelum mengucapkan amin, di situ pun ada sakta, berhenti sejenak, kita bukan langsung kita sambung waladdallin amin, tapi disunahkan kita berhenti sejenak. Ini pun merupakan sunnah daripada sunnah di dalam salat yang perlu kita perhatikan. Lalu setelah kita mengucapkan amin, kita hendak membaca surah, di situ pun ada juga sakta, berhenti lagi sejenak, kita baru mengucapkan membaca surah atau ayat yang ingin kita baca. Yang terakhir setelah selesai ayat atau surah, sebelum kita rukuk, di situ juga ada saktah yang disunnahkan. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah, ini sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun hal yang kecil ya, jangan kita sepelekan, jangan kita lalaikan. Kenikmatan salat akan lebih kita terasa semakin kita merasakan menghidupkan sunnah-sunnah tersebut. Kalau mungkin antum pernah dengar para ulama kita, di antaranya ini keluar ulama masyhur Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, guru para guru-guru kita, mertua daripada Habib Zain bin Semin, mertua Habib Umar bin Hafid, dan guru beliau-beliau ini, dan guru para habaib kita, termasuk guru daripada Habib Qadim yang kemarin datang. Beliau pernah mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kamu menghidupkan sunnah daripada sunnah Rasulullah ketika masuk kamar mandi, maka tidak akan keluar kamu dari kamar mandi kecuali kamu akan dipenuhi dengan cahaya. Itu sunnah yang dilakukan di kamar mandi. Nah, bagaimana ketika sunnah ini kita lakukan ketika menghadap Allah? Jauh sekali ya. Boleh kita katakan kamar mandi dengan sholat itu bainas sama wal ard, antara dua amal yang sangat buruk dan amal yang sangat mulia. Tidak ada amalan lebih hebat daripada sholat. Tidak ada perbuatan yang paling buruk mungkin daripada adat manusia melebihi dari qada'il hajah. Nah, tapi qada'il hajah kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, masuk kaki kiri, duduk kita dengan cara duduk yang disunnahkan, kemudian kita pun maki sendal, nutup kepala, maca doa, sunnah yang kita tahu kita baca, tidak keluar dari kamar mandi, kata Muhammad bin Abdul Haddad.
kita akan dipenuhi dengan cahaya dengan izin Allah. Memang cahaya itu tidak nampak, tapi orang yang solehin dan malaikat Allah menyaksikan itu, melihat orang yang bercahaya. Dan ini pun akan kita saksikan tampak pada orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, kalau ini sekedar untuk pemikiran kita, perbandingan saja untuk al-faqih kita semua sini. Kalau ini sunnah, sunnah sekedar sunnah, pakai sandal kan sepele. Ukurannya dari itu. Jangan kita nih pakai sandal masuk kamar mandi setelah kita gaul dokter, rugi kita. Kita tidak dapat pahala. Berarti kita kalau ke dokter, oh ini kaki bapak ini infeksi karena banyak kuman di kamar mandi mungkin. Jadi pakai sandal pak. Ini pakai sandal. Bukan karena Rasulullah. Berarti kita kena rugi, kita malu sama Rasulullah. Maki kopiah, maki tutup kepala juga disunahkan. Apa kita tidak pakai tutup kepala, masuk kaki kiri disunahkan. Hal yang sepele ini, tapi subhanallah, kalau kita hidup pun sunnah ini luar biasa. Nah ini kalau sunnah yang macam ini, sunnah di kamar mandi, tempat qadail hajat, Allah berikan luar biasa. Mak mana kalau sunnah yang ngadep Allah, sunnah ngadep Allah, tidak ada yang lebih hebat dari solat. Yang paling mulia. Masih ingat antum mungkin ucapan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, Aba Habib Ali Muhammad bin Muhammad As-Sabul Maulid, ketika beliau mengucapkan negur orang-orang yang haji ini tentang kepada orang-orang yang suka melalaikan solat, menggampangkan urusan solat, beliau mengatakan, walaupun kau berhaji 1000 kali, kata beliau, tapi kau pernah melalaikan solat sekali, kau pasti termasuk orang yang merugi di akhirat kage. Kalau haji 1000 kali tapi pernah melalaikan solat sekali, kau pasti merugi di akhirat kage. Nah, subhanallah, artinya solat ini memang suatu madar, suatu patokan yang paling utama. Solat yang pertama akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masyaallah ikhwan hadirin rahimakumullah, usi bi nafsi wa iyyakum ajma'in. Mari kita perhatikanlah segala macam terutama diajarkan Imam Syafi'i oleh ulama kita termasuk Imam Ghazali dalam kitab ini, dan juga semua salaf kita mengajarkan sama. Mari kita perhatikan sunnah-sunnah yang kecil ini. Barangkali sunnah ini yang menjadikan kita makbul ya, daripada solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan dari gerakan sunnah, bukan dari amal sunnah, tapi perhatiannya kita terhadap sunnah itu yang lebih besar nilainya daripada amalan itu dewek. Perhatiannya kita dengan sunnah itu dewek, macam niat kita, ada keinginan kita perhatikan ini. Suatu amal, suatu sunnah, suatu perbuatan, kita berusaha untuk melakukan, dapat cak ngawinya, itu pahala kita dapat lebih besar daripada kita ngawinya. Ini dikatakan oleh ulama. Kenapa? Adanya keinginan, tekad untuk melakukan suatu sunnah itu sudah suatu nilai yang besar. Makanya dikatakan orang yang ngawak siwak itu dapat pahala bukan waktu dia make baik. Sepanjang siwak di kantong dapat pahala terus. Sepanjang siwak dengan apa? Menunjukkan dia punya etikat untuk selalu make siwak ketika sholat. Nah, itu juga alafu. Orang yang ngantong rokok, berarti dia dikenal hukum rokok itu, berarti siap untuk melakukan yang makruh terus. Kalau memang makruh hukumnya dan seterusnya. Hakada. Masyaallah hadirin rahimakumullah hafizakumullah. Nah, di sini kita lanjutkan daripada bimbingan dari Imam Ghazali dalam kitab ini. Beliau katakan setelah kita melakukan itu, lalu kita bacalah Fatihah, kemudian setelah Fatihah bacalah ayat yang kita mampu melakukannya. Lalu masuk masalah rukun. Summa kabbir lirruku'. Lalu setelah selesai Fatihah, setelah selesai kita baca ayatnya kita masih ingat, surah pendek tapi sempurna, itu lebih afdal daripada kita baca ayat panjang tapi tak sekutum. Jadi memang ambil dari ayat 13 sampai 29. Banyak, 16 ayat yang dibacanya. Lebih afdal kita baca qul huwallahu ahad sempurna. Cuma 3-4 ayat lebih sempurna. Lebih afdal daripada kita baca ayat panjang tapi tak sekutum, tidak sampai sempurna. Ambil Yasin dari ayat 20 sampai ayat 70. Banyak yang dibaca 50 ayat. Masih abdul baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal 3 ayat. Kenapa sempurna itu surat, kecuali kalau memang orang yang mendawamkan nyambung terus. Habis zuhur dia baca sambung terus sampai selesai 30 juz. Nah, itu memang bagus untuk yang seperti itu. Lalu rukuk di sini beliau mengatakan kepada summa kabbir rukuk warfa yadaika kama sabat wa mudda takbira ila intihai ila rukuk summa dha rahatika ala rukbatika wa asabi'uka mansyuratan. Lalu engkau bertakbir. Ini takbir namanya takbir intikal, hukumnya sunnah. Ngangkat tangannya juga sunnah. Allah setelah selesai kita baca surat tadi, sebelum kita rukuk berhenti sejenak, namanya saktah. Baru kita Allahu Akbar rukuk. Angkat tangan kau, kata beliau. Warfa yadaika kama sabak. Nah, angkat tangan disunahkan angkatnya sampai telapak tangan kita ini ngadep kiblat, bukan setengah. Tapi diangkatnya sampai ngadep kiblat, baru kita turun ke bawah. Sembari kita membaca takbir Allahu Akbar. Ini hukumnya sunnah. Takbir ini namanya takbir intikal.
Kalau tidak mengucapkan takbir ini boleh, tidak merusak salat, cuma menghilangkan fadilah sunnah. Wa mudda takbira ila intiha ila ruku'. Kau panjangkan dikit apa Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai kau mantap nyampe ke lakukan rukuk tersebut. Thumma ta' rahataika. Lalu kau letakkan raha itu, rahatai artinya telapak tangan kau ala rukbatai. Nah, di lutut, meletakkan tangan itu bukan di bawah lutut, bukan pula di pojok lutut, tapi pas di lutut kita letakkan tangan kita. Wa asabi'uka mansyura, dan tangan kau bentangkan, kata beliau. Wansib rukbataika, lalu kau tegakkan kau punya rukbataika wa mudda dhahrika. Kita punya kaki kita tegakkan, lalu kita punya punggung pun dipanjangkan. Wa unukuka wa ra'saka mustawiyan kas-safihatil wahidah. Nah, ini yang paling afdal, kaifi yang diajarkan beliau. Jadi ketika rukuk paling afdal posisi kepala kita sama punggung lurus macam ini. Kalau kita kan kebanyakan, nah macam ini, mata kita nyingok kangkangan, bawah kangkangan. Yang afdal tidak macam itu. Afdalnya mata tetap memandang tempat sujud. Walaupun ada sedikit ulama mengatakan boleh memandang tempat di bawah kangkangan, tapi tetap lebih afdal sepanjang solat kita selalu memandang tempat sujud, kecuali ketika tahiyat asyhadu an la ilaha illallah, baru kita pindahkan pandangan mata ke jari telunjuk kita. Sudah selesai, kita balik lagi, tegak lagi, mandang lagi ke tempat sujud kita, senantiasa memandang tempat sujud. Nah, ketika rukuk kau jadikan seakan-akan mustawiyan kasafihatin wahidah, seperti satu lempengan atau suatu barang yang lurus, seperti satu sejajar begitu, kepala sama kita punya punggung. Nah, kalau yang megang bawah lutut itu otomatis nungket macam ini dia, nunggit. Kalau megang bawah lutut, kalau yang megang pojok lutut mungkinan nyungak. Jadi kalau pas megang lutut insyaallah tepat. Lalu di sini disunahkan wajafim mirfaqaika anjandaika, lalu renggangkan kita punya kaki dengan punya kaki, lutut sama lutut digenggangkan ya, sebatasan ya. Kalau lapak kaki itulah tergantung. Lapak kaki itu afdalnya jangan lebih dari sekilan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Paling dapat jangan lebih dapat dari sedepa ini, setapak tangan ini jangan lebih dapat dari sini, jangan lebih renggang dari sini. Kalaupun lebih renggang dikit apa apa, penting jangan terlalu lihat renggangnya. Nah, kita waktu lutut, waktu rukuk demikian juga. Wa mar'a la taf'al dzalik, tapi untuk umtino tidak, umtino tidak suruh ngangkang, umtino suruh ngerapatkan segalanya. Waktu sujud juga kayak sama. Nah, waktu kita rukuk kita disuruh merenggangkan. Waqul, dan ucapkanlah ketika kau rukuk tersebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi talatan 3 kali. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Kalau kita resepi nikmatkan salat ini, kalau kita pelan-pelan apalagi bisa lakukan salat di malam hari terutama, itu bisa menikmatkan ini salat. Karena rukuk ini ada sebagian ulama aulia itu merasakan kenikmatan salat ketika dia berdiri membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rasa tidak galak rukuk, dia nak tegak terus. Ada juga kebanyakan ketika sujud, rasa tidak galak ngangkat kepala. Ada pula ketika rukuk. Termasuk yang masyhur merasakan kenikmatan salat ketika rukuk ini siapa? Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Sampai daripada kalam dia, kalau aku tak mikirkan makmum di belakang, nak aku panjangkan ini rukuk. Nah, wallah alam, dia dapat rahasianya. Beliau mendapatkan rahasia rukuk itu suatu kenikmatan dewek. Ditambah lagi kalau kita membaca zikir subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau kita cobakan selama ini, ya mungkin kita solat apa kata solat tidak ngasakan keledatan dzok solat, cobalah kita cobakan cari niat. Mungkin kalau solat wajib mungkin agak susah belajar di solat sunnah. Belajar di solat sunnah ketika kita dewek di rumah, waktu malam tidak pacak malam, waktu duha. Waktu duha biasanya sepi, anak sekolah, uang gatik paling kita sama hari di rumah. Kalau memang kita baca di rumah, kalau tidak cari waktu kapan kita baca, tenang, lakukan itu. Kita belajar, resepi, rukuk kita rasakan. Apalagi di sini kalau sholat sunnah dewean, boleh kita panjangkan. Nah, sampai 11 kali jatuhi. Nah, ketika kita sholat sunnah itu kita cobakan baca, apalagi kita fahami maknanya. Ini lebih nikmat lagi. Subhanarabbiyal azim, maha suci engkau ya Allah, Tuhan yang maha agung. Subhanarabbiyal azim bihamdi. Ulang lagi subhanarabbiyal, terus sampai kita ngasal mak. Tak usah dihitung berapa puluh. Tak usah kaget ganjil genap. Nah, itu wasmis itu. Bahkan mengusak kita. Sudahlah, Allah. Kita penting tasbih lillahi ta'ala, tak ngurus ganjil dengan genapnya sekarang. Kita rasakan sampai senikmat-nikmatnya. Selagi ketika terasa nikmat, jangan putuskan. Ketika kita merasakan nikmat, waktu baca Quran juga sama. Ketika sujud juga sama. Ketika merasakan nikmat itu jangan diputuskan. Karena kalau kita putuskan, nak dapat 2 kali belum tentu dapat. Illa kecuali orang sudah tahu jalurnya. Tegak langsung nikmat dia ngasih. Kalau kita kan salah, sedang ngecas sendiri biar kenal dari itu agak susah. Dan kita teruskan
Sudah terasa nikmat teruskan. Jangan sampai kita putus dulu. Terus sampai kita sudah ngasih lemak, baru kita angkat sami Allahu liman hamidah, kita tegakkan baru. Baca wa in kunta munfaridan, kalau kau solat dewean. Nah, kalau beliau mengatakan kalau solat dewean, arti kalau solat berjamaah jangan. Kalau kau solat dewean, wa aradta ziyadah, kau pengen tambahkan jumlahnya bukan 3 sampai 7 sampai 11 sampai lebih dari situ, jatuhi kata beliau. Faqul sab'a marat au asyran, lakukanlah 7 kali atau 10 kali. Fa innahu hasan, maka itu lebih bagus kata beliau. Lakukan boleh, nak tambah lebih dari situ boleh. Tsummarfa, setelah kita melakukan rukuk, angkat kepala kita, iaitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, hatta ta'tadila qa'iman, sami Allah, rukuk lurus kenian, harus tomak nina. Syarat rukuk itu harus tomak nina. Kalau rukuk kita tak tomak nina, maka tak sah rukuk kita. Seluruh yang kita lakukan setelah rukuk ini dianggap tak sah kalau. Karena syarat sahnya i'tidal harus sahnya rukuk. Syarat sahnya rukuk harus sah Fatihah. Syaratnya Fatihah sah harus sah takbiratul ihram. Jadi kalau solat takbiratul ihram yang sudah tak sah, maka solatlah di 1000 rakaat dengan satu takbiratul ihram pertama ini tidak sah kalau. Jadi bertautan antara rukun solat dengan rukun yang sebelumnya. Rukuk kita sudah sempurna, kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, sami'a, jangan sami Allah, sami'a, sami dari kalimat dengar. Jadi kita ain itu jangan kita salah mengucapkannya. Sami Allah, walaupun salah di sini tidak membatalkan salat. Dan kalaupun salah kita mengucapkan gerak dengan alif, sami Allah liman hamidah, sami Allah. Sami di situ bisa diartikan tinggi. Tinggi, sami itu sama. Nah, ngapa langit dinamakan sama? Karena dia tinggi. Dinamakanlah sama. Sami Allah. Kalau kita mau sami Allah bukan dengan ain, artinya ala kulli tidak ada melenceng jauh. Cuma bukan itu yang dimaksudkan. Yang diajarkan Rasulullah bukan sami Allah, tapi sami Allah dengan ain. Allah telah mendengar atau Allah mendengar haliman sami Allahu liman hamidah, atas orang yang memujinya. Hamidah juga ingat ada haknya, jangan tak dibunyikan. Ujung itu ada haknya. Sami Allahu liman hamidah. Hak ujungnya itu. Kalau hamidah berarti kita artinya juga macam yang tadi, tidak bersalahan jauh, tapi bukan yang itu disunahkan. Kalau kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tak pakai hak di ujungnya, berarti Allah mendengar orang yang memuji. Kalau ada hak memujinya, balik kepada Allah. Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Kalau tak pakai hak, muji baik. Muji apa tak tahu. Tapi kalau kita sampaikan sami Allahu liman hamidah, itu. Ya, macam kita juga macam apa? Subhanallah wa bihamdih. Wa bihamdih. Ada haknya juga, jangan subhanallah wa bihamdi, subhanallah atau wa bihamdih. Nah, pula salah itu. Banyak kita ni berdede salah. Subhanallah wa bihamdi. Makanya kadang-kadang ada sebagian habaib atau ustaz-ustaz dia disambungnya hi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Dih, hak. Nah, hak itu kembali domir. Namanya dalam bahasa Arab tu belajar nahwu gitu. Hak itu domir. Domir ini menunjukkan nya, artinya siapa? Allah. Subhanallah wa bihamdihi. Cuma kita sukunkan wa bihamdi. Nah, begitu pun ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ada haknya. Sami'a dengan ain, bukan sami Allah. Sami Allah. Kalau sami berarti tinggi artinya. Allah yang maha tinggi boleh jadi, tapi tak tahu itu yang dijelaskan Rasulullah. Maksudnya sami mendengar. Sami'a Allah, sami Allah disambung. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allah jangan diputuskan. Jangan ucap sami Allahu liman, Allah lah stop, hu liman hamidah. Lah lain pula artinya. Jadi sambung sami Allahu liman hamidah. Kata yang tepat. Angkat tangan sami Allahu liman hamidah hatta ta'tadilah, sampai lurus kau punya badan. Sudah lurus kemudian tomak nina, jangan maaf walaupun minta maaf, mungkin ini ada kadang-kadang kita tak perhatian. Memang yang tahu salah benar itu orang lain. Kita ni istilah maka dikatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin, seorang muslim itu kacau bagi saudaranya. Kacau itu apa? Kalau kata kacau kita tak tahu rapi tak gitu, bagus tak gitu. Dengan adanya kacau kita baca rapi. Coba tanya tu. Sekali-sekali habis kita semayang kalau ada orang perhatikan kita. Cuma jangan juga kayak kau perhati solat aku benar tak? Tak benar dulu jelas. Habis kita semayang kalau ada orang perhatikan kita. Kadang-kadang kalau kita ngarak ngaji majlis ini, kalau semayang sudah kadang cacut-cacut Sami Allah man hamidah belum tegak lurus, kau sudah bereja. Naik sewet pulau, sujud ni tadi.
belum tumanina. Nah cuma baik itu solat macam itu. Jadi lawaskan sami Allahu liman hamidah. Nabi atau tumanina baca ini sunnah Rasulullah ni. Jangan kita lalaikan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa sitami syai'in ba'du. Ini sunnah. Kalau nak tambah paling pendek, Rabbana walakal hamdu titik. Itu jadilah. Kalau kita mobil, misalnya kita nak cepat, ada saya lagi semayang atau hujan, jemuran ada. Lagi solat atau angin, anak berdengek, nangis. Nak cepat, jangan sami Allahumma liman cacut itu kesian, batal. Mek, singkat. Sami Allahumma hamidah Rabbana walakal hamdu. Allahu Akbar. Jadilah paling pendek, Rabbana walakal hamd. Kalau nak sempurna, mil'us samawati wal ardi wa sitami syai'in ba'du. Itu pujian kita kepada Allah. Jangan tanggung-tanggung muji Allah. Kalau kita nak berkendak sama manusia, mujinya panjang lebar. Muji Allah, ngapa kita tak galak? Panjang lebar. Sami Allahu liman hamda Rabbana walakal hamdu. Ya Allah, padamulah pujianku. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan bumi, pujianku untukmu ya Allah. Itu kita yang lemah ini mampu ngomong macam itu untuk Allah. Mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apapun yang kau pengen ya Allah, yang kau miliki. Itu pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ceritanya, ada asbab nurulnya sama. Mungkin antum masih ingat ketika doa iftitah kemarin. Doa iftitah ada orang Badui kan? Orang Badui maca doa itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Habis main Rasulullah negara dia. Siapa yang maca tadi itu? Singkat cerita kan, kamu masih ingat cerita insyaallah. Orang Badui, ana ya Rasulullah, kata subhanallah, mengagumkan aku doa kau. Kau maca doa itu, aku saksikan 7 pintu langit dibukakan Allah. Nah, ini juga ada doanya. Ini ada kisahnya juga. Ketika Rasulullah salat, Rasul dengar ada juga orang Badui macam mil'us samawati wal ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis salat Rasulullah dengar siapa tadi yang macam dalam ketika berdiri dari rukuk maca doa ni. Orang Badui ngaku, "Ana ya Rasulullah," kata subhanallah, menakjubkan aku doa aku. Ngapa? Aku saksikan sekian belasan malaikat berlomba-lomba nyatet duluan siapa untuk nyatet pahala buat kau. Belasan malaikat berlomba-lomba, belasan malaikat berlomba-lomba siapa duluan nyatet pahala untuk kau. Besar pahala, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak boleh, tak bagus dan tak boleh, bahkan hukumnya mungkin dikatakan haram kalau demen dipuji. Tapi Allah demen dipuji. Allah demen dipuji. Bahkan Allah muji dirinya sendiri. Allah muji dirinya, yang berhak muji dirinya Allah itulah. Makanya Rasulullah SAW ketika untuk memuji Allah ngaku, aku dah baca ya Allah, nak muji engkau seperti kau puji dirimu sendiri. Rasulullah dah baca, maka kita puji Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau nak sempurna lagi tambahkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Baru tambah mil'us samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau kita biasa mengamalkan tidak ada berat, lancar-lancar baik. Nikmat sembahyang sunahnya. Kadang-kadang subhanallah kita tengok orang ngejar rakaat banyak. Nak sembahyang misalnya habis maghrib nak 6 rakaat. Kita baru rakaat dia sudah 6. Yang mana yang afdal? Yang 2 rakaat dengan khusyuk dengan tenang, apa yang 6 rakaat dengan cacut-cacut? Yang 2 ni lebih afdal. Yang 2 ni lebih afdal. Sama seperti kita baca Quran juga. Tak ada urusan Quran. Ngaji atau dalam solat, di luar solat, di bulan Ramadan. Kita bawa setengah juz, kawan ada 2 juz. Waktunya sama, sejam. Kita bawa sejuz, kawan ada 3 juz, sejam. Yang mana lebih afdal? Belum tentu dia lebih afdal dari kita. Kalau dia mana terabas-terabas baik macamnya. Ngejar dia kualitas, tak dia maksud kuantitas baik. Jumlah yang kerjanya. Nah, itu pun solat kita. Biarlah 2 rakaat jadilah yang penting khusyuk, itu yang lebih kita harapkan. Jadi baca Rabbana lakal hamdu, ingat ini malaikat berlomba-lomba mencatat pahala buat orang tadi. Pujian untuk Allah. Apa kita dah galak muji Allah Subhanahu wa taala. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu setelah itu di sini beliau sedikit mengangkat masalah kunut. Kata beliau, kalau subuh tambahkan kunut. Nah, kunut yang kita baca itu kunut yang dibacakan oleh Sayyidina Al-Hasan ibn Imam Ali bin Abi Thalib, yang beliau dapatkan langsung dari Rasulullah SAW. Kunut yang biasa kita baca, Allahumma hdina fi man hadait. Kalau kita bareng-bareng, kalau kita dewan, Allahumma hdini fi man hadait. Dewan baca Allahumma hdina boleh tak? Boleh. Tak nyala ke? Boleh. Tapi kalau kita jadi imam baca Allahumma hdini, itu salah. Imam harus setiap doa yang tambahan seperti kunut atau doa habis tahiyat sebelum salam tu Allah maghfirli dzunubi ma qaddamtu wa ma akhartu, itu harus dhamirnya jamak, harus ngajak orang banyak. Tak boleh dia Allah maghfirli dzunubi ma qaddamtu, tapi Allah maghfir lana dzunubana ma qaddamna wa ma akharna ma asrarna ma alanna, harus dhamirnya untuk kami kalau jadi imam. Nah, untuk doa kunut itu juga Allahumma hdina fi man hadait, jangan hadait, itu salah. Allahumma hdina fi man hadait.
Kalau kedua boleh, baru panjang. Afait baru. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Tak makin bi rahmatika juga boleh. Wa qina syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa kita sampai selesai. Nah, kalau ditanya mungkin sebagian antum, sebagian sudah tahu, ngapo waktu kunut itu amin tidak sampai selesai. Ya, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma qadina syarra ma qadait. Sudah. Fa innaka taqdi wa doa itu tidak diaminkan lagi. Masing-masing macam deh. Kenapa? Yang pertama tadi itu memang doa. Semenjak dari fa innaka taqdi wa itu bukan lagi doa tapi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pujian tidak diaminkan, kita masing-masing muji Allah. Tapi kalau pertama Allahumma hdina fiman hadait itu minta penunjuk kepada Allah, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu doa kalau. Makanya kita aminkan. Setelah selesai dari situ, fa innaka taqdi, sesungguhnya engkau ya Allah, kita puji ya Allah. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik, innaka la yadhillu man wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu seluruhnya pujian-pujian kepada Allah. Terakhir astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, itu boleh diaminkan lagi. Itu juga itu doa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawatnya dianjurkan memakai nabiyul ummi. Kalau tidak juga dianjurkan ulama jangan sampai lepas wa alihi wa sahbihi, harus diikutkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam, atau Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallim. Baru kita sujud. Nah, kemudian perhatikan, menurut kebanyakan pendapat ulama mengatakan tidak disunahkan, bahkan tidak dibolehkan meraup ke muka. Kan berdoa Allahumma hadina fi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Memang rasa tidak lemak dia, rasanya biasanya kan sallallahu alhamdulillah macam ini dua. Nah, syariat menganjurkan tidak macam ini. Tapi langsung kita sujud baik, tidak usah digaup ke muka. Ya, kalau ngaup tu mudah digosoknya pula, dianggap pecat di luar solat, bisa batal solatnya. Jadi Rasulullah SAW langsung kita sujud. Ada mengangkat tangan terserah, nak dirapatkan jatuhi, nak di Mekah ke jatuhi, nak macam ini jatuhi, nak tinggi jatuhi, terserah. Yang penting disunahkan mengangkat tangan. Disunahkan mengangkat tangan ketika doaku kunut. Ini kunut subuh. Kunut subuh. Termasuk juga hukum kunut subuh ini sama dengan kunut kalau kita di Ramadan akhir, daripada pertengahan bulan Ramadan di witir rakaat terakhir kita disunahkan juga baca doa kunut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa in kunta munfaridan fi subuh, kalau kau salat dewean di sini katakan ataupun berjamaah di salat subuh, faqra kunut, maka bacalah doa kunut. Rakaat tsaniyah fi i'tidalika an ruku', ketika kau pada rakaat kedua ketika setelah rukuk. Nah, kunut ini mungkin yang sempat hadir di Multakin baru juga Al-Faqih bahas. Kunut kalau kita sudah melok imam, kita masbuk, kita ini masbuk, kita datang ke rakaat kedua, imam kunut, kita melok kan. Nah, kita sekaat lagi tegak. Kunut lagi apa tidak? Di situ dulu pendapat ulama, ada yang mengatakan kunut lagi, yang tidak, tapi yang lebih kuat pendapat mengatakan kunut lagi. Karena posisi kunutnya itu bukan di rakaat pertama, rakaat kedua, maka disunahkan kita kunut lagi. Nah, begitupun seandainya imam tadi lupa kunut, kita ni melok, atau pas kat rumah imam tidak kunut, langsung sujud dia sujud sahwi, melok dah sujud sahwinya, meloi. Nah, kita kan terlambat sekaat, kita tegak lagi sekaat, kita kunut lagi biasa, kunut lagi, kita kunut lagi. Kalau ternyata kita lupa pula, kawan imam tadi lupa, kita kat dulu lupa pula, sujud sahwi lagi, sujud sahwi lagi. Karena ini sujud sahwinya atas kelupaan di kita. Nah, ini perlu kita ketahui. Kali tidak usah disebutkan. Dan semua sujud sahwi hukumnya sunnah, kunut juga hukumnya sunnah. Nah, kunut subuh ini ada juga riwayat lain yang dibawakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau juga dapat riwayat dari Rasulullah, agak beda dan jarang kita pakai. Kunutnya juga ada dari riwayat Sayyidina Umar, agak sedikit panjang. Kemudian kalau seandainya kunut tadi kita tambah dengan kunut nazilah, boleh. Macam dulu sering ngaji, mungkin juga anda tak tahu karena jarang anak salat subuh di langgar-langgar kampung kita ni. Kalau dulu waktu imam Allah yarham itu selalu menambahkan Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafaz mazal. Itu doa kunut nazilah namanya. Kunut nazilah kita tambahkan setelah kunut subuh, boleh. Kunut nazilah dibaca boleh di setiap hari di solat lima waktu. Kapan waktunya? Di rakaat terakhir.
ba'da rukuk itu boleh kita, apalagi ketika dengar ada musibah terhadap umat Islam. Ada musibah kita baca kunut nazilah. Apa yang kita nak baca boleh, walaupun cuma sedikit. Yang penting doa ini untuk umat Islam. Cuma kita baca habis rukuk kerana dengar ya Allah musibah umat Islam dizalimi. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah. Baca dulu doa iktidal dibaca. Nah ini perlu anda ingatkan takut lupa. Doa iktidal, doa kunut bukan pengganti iktidal. Jadi iktidal tetap dibaca, baru kita baca kunut. Begitupun kunut nazilah. Ana ada apa banyak-banyak, cuma baca Allah maghfir warham wahfad ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah ampuni dan sayangi dan jagakan umat Islam. Cuma 3 kalimat jadilah. Itu sudah dapat fadilah kunut nazilah. Allah majbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Itu yang kita hafal, jadilah. Nah, kalau kita panjang baca macam galak khotib-khotib dibawakan di khutbah Jumat, Allah maghfir lana warhamna wa'afina wa'fu anna wa'tubina wal muslimin, Allah maghfirna syarra masaibid dunia waddin. Baca itu silakan. Yang penting doanya untuk umat Islam. Nah itu kita lakukan. Masjud mukabbiran ghaira rafi yadah. Kemudian kau sujud, kata beliau, untuk melakukan takbir, untuk melakukan sujud. Ma'asyarul habaib rahimakumullah. Mungkin anda cukupkan di sini dulu, karena sedikit anda akan disampaikan tentang apa yang akan kita hadapi tak lama lagi, yaitu mengenai bulan Zulhijjah ini. Untuk ini kita cukupkan dulu, insyaAllah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai bagaimana sujud yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Ma'asyarul habaib hadirin mustami'in rahimakumullah hafizakumullah fakumullah. Tak lama lagi insyaAllah, ini sudah malam ke-28 kalau tak salah hitung, kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulan yang luar biasa mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk Ashhurul Hurum, satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah kemuliaannya karena di situ adanya musim haji, ibadah haji. Ditambahkan lagi di situ adanya Idul Adha. Ditambahkan lagi di situ ada disyariatkan korban. Nah ini suatu kemuliaan-kemuliaan ada di bulan Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada juga yang mengatakan bahkan sampai tanggal 13 Zulhijjah itu hari-hari yang penuh berkah, penuh kemuliaan, yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan hari-hari ini untuk bersumpah. Dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalil ashr. Allah mengatakan demi waktu fajar dan malam yang 10. Kalau antum punya kitab tafsir, buka kata-kata ulama tafsir mengatakan yang dimaksud Allah bersumpah dengan malam yang 10 di situ adalah malam tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, tidaklah Allah menjadikan suatu makhluknya untuk dijadikan sumpah kecuali menunjukkan itu hebat dan besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini luar biasa. Dalam banyak hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari radhiyallahu an, dan juga Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Ahmad. Ini banyak hadis-hadis menjelaskan tentang kemuliaan hari 1 sampai 10 ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan lewat Sayyidina Ibn Abbas, sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin ahabbul a'mala ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang mana Allah mencintai amal-amal melebihi daripada hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang Allah mencintai amal-amal soleh melebihi daripada hari-hari ini. Yaitu ini maksud adalah tanggal 1 sampai 10. Dalam hadis lain Rasul mengatakan, "Min hadhil ayyam asyar." Daripada hari-hari yang 10 ini, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, walau jihad fisabilillah, walaupun jihad ya Rasulullah, kalau dilakukan yakni bukan di hari ini, tak baca nyamun, tak baca, masih tak pula lah dilebihkan oleh Allah dibandingkan amalan yang kita lakukan walaupun bukan jihad, tapi di tanggal 1 sampai 10. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang jihad, rajulan, keluar jihad fisabilillah, binafsihi wa mali wala yarja' minhu syai'. Orang yang keluar berjihad dengan gawat jiwa raganya, hal to milik dia digawatnya untuk modal perang, menikudo modal dewek, pedang modal dewek, baju perang modal dewek, segala macam kebutuhan untuk perang dari dirinya dewek, tak minta dari Rasulullah, tak minta dari umat Islam yang lain, dari dirinya dewek, dari koceknya dewek. Lalu dia berjihad, dia meninggal, barangnya tumpes. Yang macam itu yang pacak nandingi atau nyamui amalan-amalan kita lakukan dari tanggal 1 sampai 10 ini. Amalan apa? Apa baik? Amalan soleh yang kita lakukan diberikan Allah mudha'af, lipat ganda. Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani juga, di situ Rasulullah menjelaskan,
fa'aktiru fihinna, perbanyaklah di hari-hari ini tanggal 1 sampai 10 apa dia? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. 4. Banyak maju tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, bukan ada ketahlilan banyak. Tahlil di situ artinya mengucapkan la ilaha illallah. Apa kita sebutkan tahlilan? Kalau di situ kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di Hadramaut subhanallah lain nih. Kita di Indonesia ini tahlilan. Ngapa ngambil dari karena mengucapkan la ilaha illallah. Kalau di Hadramaut tasbih dia ngomong. Tasbihnya yang dipecinya bukan tahlilnya. Tasbihnya, tasbih. Ya Allah tasbih itu. Apa tasbih? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Macam-macam itu dia, lambat-lambat. Berulang kali, 4-5 kali. Setengah jam lebih tahlil di sana. Cuma dia nyebut tahlilan di sana. Kalau kita ngomong tahlilan bingung dia, apa dia tahlilan? Kalau kita ngomong tasbih, oh tasbih dia. Memang tasbih lebih panjang daripada tahlil, daripada la ilaha illallah. Di Hadramaut itu. Nah, la ilaha illallah, kemudian takbir, Allahu akbar. Nah, ini 4 kalimat terbanyak kata Rasulullah di hari-hari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Tamam. Nah, ini ala kulli hal 4 ini 4 zikir. 4 zikir yang termaktub dalam satu zikir. Menjadi digabungkan menjadi satu zikir. Yaitu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang kita kenal dengan sebutan bagiyatus salihah. Nah, jadi di sini Al-Faqih menghimbau dari Al-Faqih sini kita semua mari kita perbanyak ini zikir. Bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Lagi nak pasal pucuk motor, anak kita hakim kita tunjuk tahu, ebok kita di rumah tunjuk tahu. Berbanyaklah ini. Rasulullah tunjuk banyak. Tidaklah Rasul menunjukkan ini yang harus berbanyak, kecuali inilah memang paling dicintai Allah pada hari-hari tersebut. Anak macam lain silahkan. Cuma kalau sudah ditunjuk oleh Rasulullah macam Al-Quran itu kan paling afdal. Macam Quran itu paling afdalnya zikir. Tapi Rasulullah SAW ngomongkan kalau Jumat sama malam Jumat banyak salawat. Maka porsi yang mana kita banyakkan? Salawat apa Quran? Salawat. Karena Rasul sudah menunjukkan salawat itu perbanyak kata Rasul. Maka perbanyak salawat. Ya. Jadi apa dia lagi banyak hal-hal yang kita disuruh Rasul perbanyak, itu yang disuruh Rasulullah pada saat tertentu waktu itu, maka itulah yang kita perbanyak. Itulah yang kita perbanyak. Jadi bacalah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nak dipisahkan subhanallah boleh. Cuma kalau mungkin nak lemah nak gampang baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak-banyaknya. Kita lagi ke pasar, lagi nunggu iwang, lagi nunggu obat, lagi nunggu bensin. Pokoknya apalah kegiatan kita tak lepas kalau baca kita perbanyak zikir ini, perbanyak. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan wa dzikrillah, dan zikir kepada Allah. Nah, lebih luas lagi Rasulullah ngomong. Dan zikir apa pun terserah, termasuklah salawat di dalamnya, termasuklah istighfar di dalamnya, termasuklah kalimat misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwwata illa billahil azim, atau apapun yang kita nak perbanyak boleh. Lalu Rasul menjelaskan inna siyam yaumin minha ta'dilu shaum sanah. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, puasa sehari dari tanggal 1 sampai 10, yang jelas 10-nya tak melok, 1 sampai 9 itu seharinya baik kata Rasulullah SAW, pahalanya sama dengan uang puasa setahun. Nah, ini kalau kita memang cinta nian dengan amal, pengen nyari bekal akhirat, ya kita gawikan, berusaha untuk ngawikan. Ya, karena pahalanya sangat besar. Satu hari di hari yang 1 sampai 9 ini kita puasa, sehari baik pahalanya seperti pahala setahun puasa. Lebih khusus lagi, ditambah lagi nanti pas hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9, nah jangan kita tak puasanya. Tanggal 9 kita puasa. Jangan sampai tak tepatci 1 sampai 8, dah pula banyak gawe. Tanggal 9 jangan tidak. Kenapa? Selain dapat pahala 1 tahun penuh, kita juga ditambah oleh Allah ampunan dosa 2 tahun, betul-betul tahun yang lewat sama tahun yang akan ke depan. Kalau memang kita melakukan maksiat, na'udzubillah, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan hadirin, lalu Rasulullah mengatakan juga dalam hadis itu, fa inna kulla amalin yudha'afu bisab'i dha'if. Sesungguhnya setiap amal-amal soleh yang kita lakukan dari tanggal 1 sampai 10 dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Jadi mirip dengan puasa, mirip dengan Ramadan. Walaupun memang Ramadan sedetiknya dapat dibandingkan dengan luar Ramadan, tapi ini juga kemuliaan Allah berikan kepada kita umat Rasulullah SAW yang mudah-mudahan kita bisa ambil ini faedah atau ini keberuntungan. Masyaallah habaib pada hadirin rahimakumullah, dan anak ingatkan juga jangan cuma kita ngebet tanggal 1 tapi kapan tanggal 1 tahu. Nah, anak bantu tanggal 1 ini insyaallah jatuhnya hari Jumat ini. Nah, ingatlah hari itu anak kita kalau pengen nak puasa jatuh lagi puasa. Minggu ini kata undangan puasa kalau baca. Ya, kadang-kadang macam-macam kita minggu ada undangan saat
Ada khola, ada maulid lah, ada kawinan lah. Nah, musim hujan pula lemak puasa ni. Minggu lebar tidur baik gitu. Ya, nom saim ibadah. Niat wong tidur puasa tu pahala. Setahun insya-Allah pahala tak tanggung-tanggung. Ya, Sabtu lebar gawe Jumat, Sabtu lebar, Minggu lebar. Musim hujan pula. Sayang tak puasa. Kecuali kalau kita memang tetap begawe, kita punya kegiatan berat barangkali. Nah, kalau dah pacak nian, ya sudah tadi tanggal 9 jangan lepas. Kalau yang pacak juga hari Tarwiyah tanggal 8 kita puasa ke juga tanggal 8 juga sangat dianjurkan. Yang jelas Yaumul Arafah jangan kita tidak lakukan. Nah, kaget ini anak nyampe balik sekarang. Mereka kaget jangan cak tahun tadi pengibutan tentang hari Arafah. Tak usah melok orang Mekah sana, melok lang sini. Kalau nak melok Mekah sana, lebaran melok sana, semayang zuhur, semayang asar, maghrib, semayang melok Cagong sana juga. Ya, semayang asarnya jam berapa sana? Beda 4 jam, peloklah juga. Ya, karena melok Arafah sini. Jangan melok orang sana. Kalau kebetulan sama, ya Alhamdulillah. Oh, sampai dengan katakan, oh di Mekah sudah Arafah. Berarti kalau kita puasa haram, hukumnya kita hari ini di sana kemarin sudah Arafah, hari ini lebaran, kita tak boleh puasa. Siapa nak ngomong macam itu? Jadi Arafah kita meloklah di Indonesia ni. Apa kata pemerintah melok pemerintah. Ada asal pening-pening, orang nak pening nak ribut, talak lah. Lebaran kapan? Kalau itu lebaran kapan? Ya tanggal 10 Zulhijjah, tak bergeser. Ya, lebaran Zulhijjah pasti tanggal 10 Zulhijjah, tak bergeser, tak usah diributkan. Jadi kita melek pemerintah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulul amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, patuhilah pemerintah kamu. Itu ayat Quran sudah ngajar itu. Patuh yang jelas dalam haynya, bukan dalam tak haynya. Ma'asyarul habaib rahimakumullah, di sini ada sikap pertanyaan yang ingin sampaikan. Ada yang bertanya, Ustaz, anak yang nyusu botol dengan orang lain, apakah juga disebut anak suson? Jadi, anak masalah roboan, masalah suson. Kan biasanya suson itu langsung afwan budak nyusu ke tempat susunya orang betina. Nah ini tidak, orang betina ini tidak nyusu langsung, tapi afwan dikeluarkan dari dia punya, diwadai botol, tinjau ke budak, dihitung tak? Dihitung. Nak wadai botol, nak wadai gelas apa. Cuma di sini ada khilaf ulama, ada yang mengatakan kalau seandainya sekali mengeluarkan itu dikeluarkan, lalu diwadakan 5 cangkir, maka hitungannya sikok. Hitungannya sikok. Ada yang mengatakan tidak, jingok kenyang tak dia. Kalau seandainya dengan 2 cangkir dia kenyang, kemudian sejauh kemudian setengah jam diminumkan lagi yang 3-nya, berarti hitungannya 2. Karena hitungan di sini dari hitungan kenyang apa tidaknya budak. Kalau dia nyusu kan haus, nangis disusukan, diam, lepas kerja, berarti kenyang budak ni. 1 hitungannya. Nah, bab rodoah ni sebenarnya bab fikih, perlu kita ketahui penting masalah rodoah ni. Jangan kita gampangkan. Wong rodoah itu banyak macam-macam cara, banyak tujuan. Ada yang tujuan memang karena kepepet katik susu disusukan. Budak ni nangis, maknya di pasar sana, aja tetangganya nyusukan. Nah, tetangga tadi kalau mudah-mudahan tetangga tadi solehah mubarakah dapat berkah. Tapi kalau tetangga tadi orang fasik, musibah bisa jadi. Bisa jadi musibah. Ya, dia makan macam-macam, anak kita melak nyusu dari dia. Tapi kalau orang solehah, masya Allah. Nah, maka ini diantaranya itu. Kedua, niat orang kadang-kadang tabarukan pengen ngombe, oh ini masya Allah perempuan solehah dari keluarga orang solihin. Jadi pengen anak dapat berkah susu di betina ini disusunkannya. Ada juga yang anak kita alami di Hadramaut Dewek, itu pengen tabarukan seperti orang yang muhibbin pengen berkah habaib. Jadi dia jadikan anaknya susunan sama syarifah. Nah, ini mungkin di kampung juga ada yang macam itu. Niat pengen nyari keberkahan boleh. Atau untuk mahramiyah, untuk menjadikan mahram, biar jadi hukumnya tidak lagi haram. Seperti contohnya begini. Contohnya ada orang punya anak angkat. Tak punya anak angkat. Anak angkat ni betina. Anak angkat ni betina. Nah, budak betina ni kan lagi lama-lama kalau dah besar, kalau dah balik, tidak baca lagi suruh mama kita. Kalau kita duaan sama dia, oh ya anak dari budak abang, anak angkat ni. Sudah cak anak ni, nak cak apa terserah hukumnya tetap tak boleh khaluat. Karena bukan anak kita. Bukan anak kita. Nah, mak mana antisipasinya kaget ini budak ni insya-Allah nak kuliah, sampailah kuliah, sampailah kahwin aku biayai. Okey, dari kecil jadi kelah halal untuk kita. Bagaimana caranya? Jangan dikawini, kesian anak bini kita. Walaupun hukumnya boleh dikawini budak bayi tadi. Cuma rasanya tak kado. Nah, caranya mak mana? Kita cari misalnya apa? Kita punya dulu betina suruh nyusui dia. Maka jadilah dulu kita ibunya susuan dia. Kita jadi mamangnya dia. Nah, mamang jadi mahram, selesai urusan. Nah, itu contohnya kalau kita nak nyari mahram. Nah, kalau ada terjadi yang model macam ini, dicatat harus rodoan dicatat. Si fulan namanya misalnya Ahmad Alafu, yang nama Ahmad Ahmad pernah nyusu sama Sa'diah, misalnya Alafu kalau nama Sa'diah.
Saat dia ini harus dicatat seluk-beluknya. Saat dia ni baknya siapa, maknya siapa, dulunya siapa, baik ponakannya siapa, baik penada dulu nyusul lagi. Tahu ya harus. Kenapa? Ini bahaya kakek. Kalau dia tak tahu, cuma tahu maknya saat dia, dulu saat dia itu siapa, tahu saat dia ni punya adik kecil, misalnya semua sama budak tadi, tahu kakek kahwin. Nah, jadi harus tunjuk tahu. Nah, yang mahram bukan mahram, saat dia punya keponakan siapa baik. Nah, keponakan si saat dia, keponakan si saat dia ni jadinya misal sama dia kakek hukumnya. Jadi hukumnya harus ditahu, dicatat kalau itu harus mendetil dan ada saksi. Saksinya juga harus ada tantanganan. Catat kita buat tak usah nak manggil apa namanya yang lain, tak usah kita ambil saksi siapa, nah itu penting masalah rodoah. Kemudian masyaallah habaib rahimakumullah, ada satu informasi yang anak perlu sampaikan juga. Anak ni baru dengar. Ya, mudah-mudahan kamu belum terdengar. Kalau terdengar, ya ala kuliah anak sampaikan. Jadi ada orang iseng banyak. Niatnya bagus tak ngerti. Yang jelas tak bagus gawe ni. Jadi ada budak, mudah-mudahan juga ni bukan gawe jamaah Palembang, bukan jamaah budak kita orang Palembang, bukan. Muat gosida. Lahannya lahan gosida, tapi lagunya lagu dunia. Lahannya macam ini. Kita kan sering dengar gosida. Syirillah ya Aidarusi, Syirillah Syamsus Sumusi, Syirillah Muhyin Nufusi, Al-Madad ya Aidarusi. Ini gosida salam, ma'ruf. Nah, jadi ada budak tak tahu. Anak dengarkan, malam tadi dengarkan anak. Bagus suara budak ni, macam munsid. Tapi dia lagunya tu bukan lagu Syirillah, bukan lagu gosida, dunia. Nama-nama mobil, merek mobil kalau dilakukannya macam itu. Xenia, Avanza, apalah macam-macam. Sekali merek mobil masuknya kalau gosida tadi. Subhanallah, suara budak ni bagus. Makin jawaban pula macam kita maulid nah. Sikok jawab, besok jawab kayak mami. Xenia, Avanza, Mazda, macam-macam subhanallah. Nah ini istihza, macam jangan dijadikan lucu. Anak imbau ini jangan kamu rekam. Jangan kamu jadikan senang-senang ke jangan. Itu istihza, penghinaan dengan salaf itu tak benar. Jadi kenangan itu hapus ahsan, ini istihza mungkin tak bagus. Karena itu macam gitu sekarang. Tola al-badru alaina. Sudah maklum itu qasidanya. Nah, tahu dibuat orang dengan lagu cinta-cinta. Nah, tak benar. Nah, ini kalau terdengar nyampe kamu, tolong ngomong ke wong itu, jangan apalagi kamu nak dia pegang HP kamu, hilang keberkah itu. Sebutnya kalau seluruh naik mobil, subhanallah. Makin jauh dulu, sudah sikap mau, kami macam gitu, leke ni lah. Subhanallah ya Allah. Katik gawi budak-budak itu. Tak tahu apa orang budak Palembang sini, suaranya bagus-bagus, macam munsid memang suara tadi itu. Anak dengar, qasidah ya, bukan qasidah. Ingat dia apa tu mau jodohnya qasidah mobil. Naik mobil kalau. Nah ini istihza kalau karena ini juga dulu kan banyak. Banyak, bahkan ada juga sebagian minna. Nah ini ustaz-ustaz juga ngekam. Anak tak demenkan sebenarnya itu. Yang apa model dijadikan lucu. Yang budak kecil macam Qul a'udzu birabbin nas, was. Jadi macam breakdown macam itu. Nah tak benar itu Quran. Ada kan itu benar teman. Nah itu juga tak boleh itu Quran. Jangan dijadikan mainan. Ya, kan ada kan was lemak dengan budak lucu je. Jangan itu Quran. Besar jangan ke Quran. Kalau DKB tak boleh, apalagi Quran. Nah, jadi kalau nyampe kamu anak kira tak lama lagi bakal sebar gitu. Karena demen dengarnya. Baca qasidahnya. Kalau dengar itu jangan direkam ke, terus tegur kemudian hapus ahsan, tidak berkah. Istihza terhadap salaf itu tawasul. Tawasul dengan Sayyidina Ali itu salah coba. Kalau kayak beliau ngamuk, habis kita nak udah musibah bakal jadi. Nah, itu baik. Allah alam bisawab. Masyaallah hadir lebih. Puasa? Puasa 10 tadi. Puasa tadi. Puasa itu sebenarnya puasa sunnah mutlak. Antum niatkan puasa lillahi ta'ala. Atau kalau diniatkan kalau seandainya digabung dengan puasa lain, maka niatkan puasa daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Niatkannya macam itu. Oh itu istilah puasa baru. Oh sudah ada istilah. Berarti sudah sangat dikenal itu. Puasa dari dekat. Ngapus itu puasa baru. Allah. Dengan 10 hari baik. Oh yang pas 10-nya, pas hari lebaran. Ya puasanya 9 hari jelas tadi yang sudah sampaikan 10-nya tidak. Nah untuk puasa 10 itu yaitu puasa burung tadi imsak dengan itu disunahkan untuk lebaran Idul Adha dari semenjak solat subuh, semenjak masuk waktu subuh. Semenjak waktu subuh itu jangan nyentuh makan minum sampai kapan? Sampai selesai solat Id, bukan selesai khutbahnya, selesai solat Id.
Nah, carilah masjid yang cepat semayang, jangan yang lama kali buku cepat. Model kamu semayang. Nah, model macam itu, yang macam ini, masyaallah, itu bukan standar kampung kita, standarnya kita. Kamu udah semayang di Masjid Agung jam 7 bubal, langgar mualo semayang 8:30, kamu sudah semayang di sana, jatuh, tidak nunggu mualo selesai. Balik ke kita. Jatuh juga nak semayang rumah dari ini jelas sunnahnya afdalnya sholat itu berjamaah. Kalau semayang yang jelas untuk sholat id ini disunahkan berjamaah di masjid bersama orang banyak, itu disunahkan. Tamam, wallahu a'lam bishawab. Minyak apa? Macam-macam minyak kayu putih. Di bulan puasa. Tak, dia biasa. Dia biasa. Ini ada macam minyak gosok itu. Aromaterapi. Dia okey kita masuk macam minyak kayu putih. Wallahu alam. Kalau yang mengandung alkohol, minyak-minyak itu ya kita hindari ahsan untuk dicium. Untuk dicium sampai disedotnya. Apalagi kalau terasa pas kita nyedot tuh macam iPhone kan, ada pernah nyoba, cuma juga mudah kalau iPhone kan, langsung apply dia. Nah itu ya jangan dilakukan, teman. Cuma untuk minyak wangi, ya minyak wangi pakai apa? Alkohol itu di situ ada khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh di awal sholat, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau pacak dihindari, kalau sudah terlaju kadang-kadang kita melok lagi marah benar, dong nyemput kecil nak nolak, tak baca lagi nak marah tempat uang, sohibul bait pula nyemput kita itu. Ya sudah, ambil pendapat yang mengatakan boleh sholat. Nah cuma sikok hati-hati, anda sikok sampaikan. Ini lagi banyak pertanyaan, agak lama nih. Memang anda ini punya niat sebenarnya malam ini nak mengumumkan minggu depan di bawah majelis. Jadi agak panjang nih, bukan anak yang panjang kan. Qadarullah masya. Kalau minggu depan insyaallah di bawah, minta maaf sebelumnya. Sampai ada minggu berarti, karena minggu depan sekali lagi itu masih lebaran, ya, masih nyembelih sapi. Model kita gerak pergi haul, pergi kondangan maulid haul itu gerak dibagi ke tisu basah. Nah tisu basah itu pakai alkohol, tamam. Nah kalau kita ini kadang-kadang dibagi ke pas kita lagi makan, nerimonya jangan pakai tangan terbuka macam ini. Kalau masih nak makan lagi, kenapa? Kalau kita nerimo macam ini, kita mbek, basahnya masih di tangan, kita nyomot makanan masuk. Nah hukumnya tidak boleh. Tapi kalau ni anda macam ini belah, suruh tago atau sudah apabila tangan kiri timo atau sudah kapal kan. Kalau tidak juga, jangan disentuh kecuali kita sudah selesai makan. Nah itu karena alkohol kalau masih basah, kalau sudah kering sudah dianggap selesai itu. Cuma kalau masih basah, nempel ke makanan, masuk ke mulut, hukumnya kita seakan-akan makan alkohol. Kalau untuk masalah di luar, nempel di baju, di badan, macam kita habis disontek, kadang-kadang dijuk alkohol, nempel ke sewet, itu kalau sedikit maafu hukumnya tidak apa-apa. Wallahu alam bishawab. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di sini yang ingin mengajak, Tahim minta maaf agak panjang malam ini. Fatihah untuk seorang yang kadang-kadang hadir di majlis kita ini, ada baru meninggal, Habib Hasan, Sayyid Hasan bin Segaf bin Syahab. Alhamdulillah walaupun tidak kajian, memang dia bukan orang kampung kita, Tigoili rumahnya, kadang-kadang di Begayut, beliau ini Begayut, mungkin ada keluarga juga di sini barangkali. Jadi beliau ini meninggal dunia hari ini, tadi dimakamkan di Begayut sana. Kita kirim Fatihah untuk beliau insyaallah. Al-Fatihah. Khususan ila Rasulullah syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ahli baiti wa azwaji wa dhurriyyati wa ansari misalat na'rif bil muslimin bin jami' awliya sallallahu min ahli kalam khususan summa ila khususan Sayyid marhum Hasan bin Segaf bin Syahab wa ila arwah walidina wa dikum amatin amatil muslimin ajma'in. Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskum min jannah bi rahmatihi. Allah dakhal fi quburihi rawha wa rayhan bi syarri al-amal an najal quburahum rawdan wal jannah wa la taqabbal amal jusan si'atuhum. Allah yaghfir lana jami' ala hadhihi kuntum salihin wa asrafna salihin jalib dzalik wa khadaf bi syarana wa yusna ila hadratin nabi. Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wasi' lahu waghsil man bathar al-walad. Allahumma laqi khatayahu man laqad istabla bin dhanas. Allahumma amilhu bi lutfika wa judika karamika bi ma'atika ibad as-salihin. Taqaddam alayhi ya karim ya abdul mutakaram dari ibadika as-salihin. Allahumma ij'al quburahu rawdan min riyadil jannah. Allahumma ij'al quburahu rawdan min jannah. Allahumma ij'al quburahu rawdan min jannah. Bi rahmatika arhamna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyina sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral habaib wa rahmatullahi. Insyaallah
malam Selasa pagi punya majelis di Darul Muttaqin. Insyaallah malam Selasa depan ini akan bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan lebaran, Id, salat Id, takbiran dan juga masalah korban. Bagi antum yang berminat, tafadhol malam Selasa pada maghrib sampai selesai. Mungkin juga majelisnya agak diperpanjang barangkali karena panjang penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang belum wudu jatuh ibu wudu habis adzan langsung komat.